warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah mampir ke channel Story of the Book. Nah, di episode ini aku ingin membahas mengenai sebuah buku yang baru saja aku selesai baca, yang berjudul How to Choose the Sex of Your Baby. Dan sepertinya buku ini juga cukup laris dan dibaca oleh beberapa pasangan yang ingin memiliki anak sesuai dengan jenis kelamin yang diinginkan, cowok atau cewek. Supaya menghemat waktu, langsung aja kita saksikan tayangan berikut ini. Bagi sebagian besar pasangan, memiliki anak adalah karunia yang luar biasa. Dan memiliki anak dengan jenis kelamin yang diinginkan juga menjadi hal yang didambakan oleh beberapa orang tua. Mungkin ada yang ingin anak laki-laki agar bisa membantu orang tuanya bertani, atau ada juga yang ingin anak perempuan supaya bisa didandanin kayak Barbie. Nah, di buku How to Choose the Sex of Your Baby karya Dr. Settles dan Rorvik ini memuat penjelasan mengenai bagaimana pasangan bisa memilih jenis kelamin bayi menurut sains. Oh iya, buku ini bisa dibeli di Amazon ya guys. Harganya cukup murah meriah, tapi sementara ini hanya dalam versi bahasa Inggris. Dan link Amazonnya sudah aku taruh di deskripsi video di bawah ini ya. Jadi sob, bener nggak sih kita yang notabene hanya seorang manusia biasa ini bisa menentukan jenis kelamin bayi sesuai yang kita inginkan? Pastinya enggak dong say. Yang bisa menentukan tentu saja hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan semesta alam. Tetapi sebagai manusia yang diberi akal, kita pun diperintahkan untuk mempelajari sains. Dan sebagai manusia kita hanya bisa berusaha. Dan berdasarkan ilmu pengetahuan manusia yang terbatas ini, ada beberapa teori yang sebetulnya bisa kita coba untuk memilih gender bayi kita. Nah, salah satu yang diulas dalam buku ini adalah metode Settles yang dibuat oleh Dr. Settles, salah satu dari penulis buku ini. Lalu, apa sih sebenarnya metode Settles itu? Seperti yang udah aku infoin sebelumnya, metode Settles adalah metode yang dibuat oleh Dr. Settles yang merupakan seorang dokter kandungan sekaligus peneliti bidang fertilitas. Ia tercatat pernah bekerja di beberapa rumah sakit, salah satunya yang terafiliasi dengan Columbia University di Amerika Serikat. Ngomong-ngomong, sekilas fotonya mirip Eyang Habibie ya sob? Dr. Settles sering diminta oleh pasiennya untuk membantu mereka memiliki anak sesuai dengan jenis kelamin yang diinginkan. Penelitian di bidang fertilitas sudah dilakukan oleh sang dokter sejak sekitar tahun 1950 dan Dr. Settles melakukan praktik di bidang ini selama 40 tahun. Nah, berdasarkan pengalaman panjang dari sang dokter ini, akhirnya ia mengklaim sebuah pola metode yang bisa meningkatkan tingkat kesuksesan dari pemilihan jenis kelamin bayi. Dalam bukunya, Dr. Settles mengklaim success rate ini bisa mencapai 85% untuk bayi laki-laki. Sedangkan untuk bayi perempuan, tingkat kesuksesannya sekitar 75%. Lumayan signifikan juga ya sob. Tapi penonton, sebelum kita bahas lebih lanjut mengenai metode Settles yang sejatinya cukup populer ini, ada baiknya kita ulas cara-cara orang kuno dulu untuk mencoba dapetin anak dengan jenis kelamin yang diinginkan. Cara-caranya ternyata cukup konyol dan gak masuk akal loh. Kita mulai dulu dari cerita orang-orang zaman dulu di negara Yunani. Nah, di negara ini, para wanita yang ingin dapat anak cowok disuruh berbaring rebahan di sisi kanannya. Sehingga dipercaya sperma dari suaminya akan mengalir turun ke rahim sebelah kanan. Dan berlaku sebaliknya buat yang ingin anak cewek. Dipercaya anak laki-laki tumbuh di rahim sebelah kanan, sementara anak cewek itu akan muncul dari rahim sebelah kiri. Kayak kosan aja ya sob, pakai partisi khusus putra atau putri. Masih dari Yunani, filsuf terkemuka Aristoteles menyarankan bagi pasangan yang ingin memiliki bayi laki-laki untuk bikin anaknya di tempat angin dari utara berhembus. Sepertinya mereka mesti modal anemometer buat nyari arah angin dulu nih. Beda cerita lagi di Eropa zaman abad pertengahan. Seorang pria yang ingin bayi laki-laki dianjurkan untuk minum darah singa dicampur dengan wine sebelum berhubungan dengan pasangannya. Dan waktu minumnya nggak boleh sembarangan, harus tepat sebelum bulan purnama. Nah, kalau cerita dari Palau Island, pengantin wanita akan memakai pakaian pria jika ingin memiliki anak laki-laki. Yang agak rusuh adalah di negara Swedia dan Yugoslavia zaman dulu. Di Swedia, pengantin perempuan akan membawa seorang pria lain ke kamarnya sebelum malam pernikahannya yang sebenarnya. Sementara di Yugoslavia, seorang pria akan diajak ke kamar pada saat malam pertamanya. Jangan dibayangin ya sob,
dia disuruh ngapain aja di dalam kamar. Dan di buku juga nggak ada penjelasan lebih lanjutnya sih. Sementara di Jerman, tukang kayu yang akan berhubungan dengan istrinya akan membawa serta kapaknya ke ranjang apabila ia ingin anak cowok. Italia punya mitos yang nggak kalah unik, sob. Jadi di sana sebagian orang percaya jika menggigit kuping istrinya akan menentukan jenis kelamin anaknya kelak. Jika yang digigit adalah kuping kiri, maka anaknya akan lahir perempuan. Dan sebaliknya jika yang digigit kanan, maka akan lahir laki-laki. Adapun di negara-negara Slavia, semisal Rusia, para istri akan mencubit salah satu biji suaminya. Jika ingin bayi laki-laki, maka yang dicubit adalah biji kanan. Dan sebaliknya jika ingin perempuan, maka biji kiri yang akan jadi korbannya, sob. Sadis ya. Tapi itulah yang terjadi di negara-negara Slavia zaman dulu. Nah, kira-kira masih mood nggak tuh ya habis dicubit? Oke, sekian dulu kisah pembuka dan beberapa mitos konyol sekaligus seram yang bisa kamu baca sendiri di buku How to Choose the Sex of Your Baby. Di episode selanjutnya, kita akan mengulas mengenai bagaimana penerapan metode Self-Love secara real. Coba tahu ada penonton yang ingin mencoba metode ini. Yang jelas, jangan coba-coba meniru cara-cara orang zaman dulu ya, apalagi sampai mencubit biji suaminya. Stay tune dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.